Yuk kita masuk hafalan baru. Siapa yang berdosa? Manusia. Ya. Lihat posternya, bagian tengah, kakak-kakak tuntun. Saya lebih suka tuntun dulu yang tengah 1-2 kali, baru tekankan bait 1 itu ada ayat yang mendasari, bait 2 ada ayat yang mendasari. Gitu ya kak ya. Lebih gampang kalau adik-adik lihat gerakan kakak. Kita berdiri, kita beri gerakan. Manusia adalah, gitu ya. Anggap sudah. Yuk adik-adik ikut. Wah bagus sekali. Silakan duduk. Baru kakak mulai mengajar. Ngajar seperti biasa di sini semua saya tidak peragakan. Yang penting waktu rantai dosa, entah seperti kemarin Daniel ya yang diikat ya. Nah ini Daniel kita ikat dia. Bisa nggak dilepaskan diri? Nggak bisa. Nah kakak masih punya satu contoh lagi. Dosa itu seperti kain hitam yang mengikat apa? Mungkin kita peragakan tangan dulu yang diikat. Yang harusnya dipakai untuk memuji Tuhan, menolong mama, akhirnya dipakainya untuk berbuat dosa seperti apa? Nyontek, berkelahi dengan kawan. Kasih 1-2 contoh. Setelah itu di bagian ini coba kakak lihat ya. Nah, bikin aplikasi sesuai pemahaman anak halaman 57 sudah. Nanti yang halaman 58, adik-adik Alkitab mencatat dosa itu tidak saja mengikat kita, tapi juga dapat menipu, merebut, memperbudak kita. Ada beberapa ayatnya. Nah, khusus bagian ini karena waktu kita terbatas, kakak kasih tulisannya di skip aja. Anggap sudah dijelaskan. Oke? Nanti kita bagi kelompok, Arena boleh cari ayat, tapi anggap dijelaskan. Sudah dijelaskan. Paham ya kak ya? Besok waktu praktek ya. Wah, ternyata adik-adik dosa seperti itu ya. Itu kakak-kakak boleh ini ya, boleh masuk ke dosa tiga dosa sehari. Kalau 3 dosa sehari saya pikir tidak susah. Tinggal minta, yuk adik-adik yang jago matematik siapa? Kita tulis salah satu, mulai hitung-hitungan 3 dosa. 3 dosanya bisa buat di buku, boleh di papan jepit, boleh ya. Silakan. Sudah selesai baru masuk. Waduh, kita berpikir dulu masuk surga harus dengan berbuat baik. Tapi harus sebaik apa? Karena kita nggak hanya buat dosa, tapi harus sebaik apa? Nah, Tuhan menuntut harus apa adik-adik? Tolong satu catatanku, posternya jangan dicuekin. Ternyata kita apa dibilang harus sempurna. Nah, jadi bisa diajarin pakai media itu, ya. Sudah selesai, baru nanti kita masuk sempurna kayak apa sih? Punya contoh. Siapa mau lompat jauh? Gitu ya. Nah, ini kita tidak peragakan. Nanti pura-pura, wah ternyata adik Bel tidak bisa mencapai garis finish, hanya sampai di kotak keempat. Oh ternyata adik Daniel hanya sampai kotak kelima, gitu ya. Padahal mereka sudah berusaha keras Pak Dede. Seperti itulah usaha kita di hadapan Tuhan. Kita udah pikir jadi anak baik, kebaikan kita banyak. Tuntut Tuhan lebih tinggi, harus sempurna. Nah, jadi sempurna tuh kayak apa? Wah, Kak Yus kasihkan ngajar. Ayo Kak Dewi, gimana adonan kue kita nih? Wah, sudah mencair ini. Tadi kan pakai gula kasar nih, udah bagus loh. Kak, gimana? Ovennya udah? Udah, kita lanjutkan adonan kedua ya Kak. Oke Kak. Kita masukkan telur. Untuk telur jangan suka-suka Dede, karena telur yang menentukan kue itu mengembang atau tidak. Berapa telur? 10. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 9. Oh bagus semua ya Kak ya. Wah bagus sekali kuenya. Kak telur terakhir kasih masuk dulu teman-teman. Kasih ngobrol pura-pura sesi ngobrol. Loh Kak, aduh telurnya hitam bau. Ya busuk adik-adik gimana? Kakak-kakak boleh komunikasi ya. Oke, berarti tidak bisa maka adik-adik seperti itulah, kasih maknanya. Baru kita masuk ke poin. Mari kita melihat cara Allah ya. Anggap sudah ya. Hari ini panas sekali ya. Panas padahal ya. Tapi di luar panas pagi. Oke, sudah. Kakak-kakak lanjut kemana sekarang kalau begitu? Kemana sekarang? Kalau sudah selesai telur busuk, kemana? Poin 2A. Apa? Yuk adik-adik, demikianlah pelajaran kita. Kasih kesimpulan Kak ya. Demikianlah pelajaran kita tentang unit manusia. Yuk sekarang kita mau belajar bersaksi, bercerita tentang manusia. Adik-adik siapkan traktatnya. Kakak peragakan pakai flashcard ya. Mulailah kakak-kakak latihan malam ini, flashcardnya sudah mulai kita pakai. Dari apa? Apa yang mana kita masuk surga, yaitu dosa. Ya, ada perbedaan halaman sedikit dengan traktat, beda 1 halaman ya. Kakak-kakak sesuaikan gambarnya ya. Anggap sudah, ada simulasi. Simulasi sudah.
baru kita masuk mengerjakan buku aktivitas, ya Kak ya. Anggap sudah. Baru kita bagi telur plastik untuk dipakai pulang bersaksi, ya, poin C. Nah, masuk kesimpulan. Kita dorong anak-anak tetap semangat ikut minggu depan. Kita tutup kelas berubah. Ada yang mau bertanya? Demikianlah persiapan kita. Satu sedikit masukan dari saya. Waktu bahas ini di kelas anak pun tidak apa-apa, atau di kelas dewasa pun tidak apa-apa. Ingatkan apa? Anak-anak, kakak-kakak memang harus dorong diri buka kelas anak. Supaya nanti kakak lihat respon anak-anak, kami itu gak bohong. Anak-anak kalau masuk hidup manusia, mereka punya imajinasi itu tinggi sekali. Ya, yang saya cerita dia, anak-anak, dosa itu apa? Kan kita minta anak-anak setelah kita kasih 1-2 contoh, anak-anak boleh maju. Dosa itu ini Kak. Apa? Kita nebak, bingung. Dosa itu apa? Operasi plastik. Dosa itu apa? Anak-anak kasih contoh itu ya, bunuh diri. Karena di kota dia banyak yang bunuh diri. Ya, jadi kakak-kakak boleh pakai kreativitas ini dan biarlah itu menetap di hati anak-anak bahwa memang dosa sesuatu yang sangat serius di hadapan Tuhan, ya. Oke. Itu untuk materi manusia.